Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Boni, kami kelompok yang terdiri dari Abimanyu Rizkullah, Ahmad Ali Fufron, dan Muhammad Rozi dan Rian Firjatullah izin mempresentasikan hasil dari algoritma sequence, selection, repetition, dan rekursi. Pengenalan algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang tersusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma yang harus jelas, terstruktur, dan menghasilkan output yang sesuai dengan pemrograman adalah proses pengubahan algoritma menjadi kode menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan C++. Pemrograman yang memungkinkan komputer menjalankan algoritma secara otomatis dan konsisten. Algoritma sequence dalam pemrograman. Sequence adalah struktur dasar algoritma yang menjalankan langkah-langkah secara berurutan dari atas ke bawah, seperti instruksi dikerjakan satu persatu sesuai urutan penulisan tanpa adanya percabangan atau pengurangan looping. Pada struktur sequence, proses hanya bergerak ke langkah berikutnya. Setelah langkah sebelumnya selesai, karena itu sequence merupakan bentuk algoritma yang sederhana dan menjadi fondasi dalam pembangunan logika program. Yuk. Nah, contoh algoritma sequence itu menghitung laba bersih, langkah-langkah dan penambahan uang dan dalam potongan dalam 1 bulan. Nah, itu saya jelaskan ya, di mana saya menaruh integer dan memberikan variabel gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri, potongan, gaji kotor, gaji bersih. Lalu saya memberikan input pertama dengan variabel gaji pokok yang diambil dari integer dan memberikan output masukan keseluruhan gaji. Terus yang kedua saya memberikan input dengan variabel tunjangan anak yang diambil dari integer dan memberikan output masukan tunjangan anak. Lalu yang ketiga itu input dengan variabel yang saya ambil yaitu tunjangan istri yang saya ambil dari integer dengan memberikan output masukan tunjangan istri. Lalu yang terakhir saya mengambil input dengan variabel potongan yang saya ambil dari integer dengan memberikan masukan dengan memberikan output masukan potongan gaji. Dan setelah itu saya memberikan assign dengan gaji kotor sama dengan mengambil variabel gaji pokok ditambah variabel gaji istri dan ditambah juga dengan tunjangan anak variabelnya. Terus setelah itu kita menghitung gaji bersih dengan dimana saya mengambil variabel gaji kotor dan dikurangin variabel potongan. Untuk contohannya, masukkan gaji keseluruhan 2 juta, Apa lagi? Astagfirullahaladzim. Macam bocil. tunjangan anak 100.000, dan masukkan tunjangan istri berupa jumlah uang 1.500.000, 100.050. Masukkan potongan gaji 100.000. Nah, hasilnya sebentar ya. Nah, di sini saya telah memasukkan gaji pokok yang tadi dengan uang 2 juta, terus tunjangan anak 100.000, tunjangan istri 15.000, potongan 100.000, terus dengan gaji kotor 2.115.000, dengan gaji bersih 2.015.000. Nah, untuk kode programnya, apakah sudah kelihatan? Apa? Sendal yang mana? Bebas sendal yang mana? Sendal jepit aja. Cara kerjanya sama saja.
seperti masukkan seluruh gaji, misal 5 juta, tunjangan anak 1 juta, masukkan tunjangan istri 1.200.000, masukkan potongan gaji misal 500. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Materi saya itu di bagian eh, bagian pengambilan keputusan atau selection. Nah, algoritma percabangan atau selection adalah langkah-langkah logika dalam pemrograman yang digunakan untuk memilih atau menentukan alur program berdasarkan kondisi tertentu. Selection memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi. Eh, Seperti mungkin memilah memilah-milah barang itu contoh penggunaan algoritma selection itu menunjukkan lulus atau tidak dalam ujian. Untuk flowchartnya seperti apakah sudah terlihat? Halo. Belum. Udah. Iya, udah lihat. Sudah lihat? Udah kelihatan. Belum? Atau masih apa? Udah gambar vlogger. Nah, untuk flowchartnya kan nilai siswa un- nilai siswa. Untuk integernya itu adalah nilai siswa atau angka nilai tersebut. Nah, setelah diinput nilai siswanya untuk KKM-nya itu yaitu apabila nilai siswa lebih besar dari 80, maka outputnya itu lulus siswa itu tersebut adalah lulus. Sedangkan di bawah 80, outputnya itu siswa itu tidak lulus. Oke, untuk run-nya sebentar. Untuk contoh run-nya seperti ini, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, memasukkan nilai siswa, misalnya nilai siswa tersebut adalah 86. Nah, maka outputnya itu selama siswa ini lulus. Nah, apabila siswa tersebut di bawah nilai KKM yaitu 80, misalnya itu 70, nah maka outputnya itu maaf siswa ini tidak lulus. Untuk codingannya itu seperti ini, apakah terlihat? Oh, belum, Belum. sebentar. Nah, untuk contoh codingannya seperti ini, ya siswa ini kalau di run seperti sama, bila siswa itu di angka atas KKM, siswa tersebut lulus. Nah, dari saya mungkin itu saja bisa dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Abimayu. Mas Abimayu, silakan. Oke. Baik, saya lanjutkan sini tentang eh si- 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 sebentar. Nah, ini. Di sini saya akan membahas tentang algoritma repetition, yaitu perulangan. Jadi, repetition atau perulangan ini adalah struktur kontrol dalam algoritma yang digunakan untuk menjalankan suatu instruksi atau blok perintah secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan memungkinkan program mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa perlu menulis instruksi berulang secara manual, sehingga kode menjadi lebih efisien, ringkas, dan mudah dikelola. Oh iya, oke. Lanjut ke jenis-jenis perulangan. Jadi di dalam perulangan sendiri ada 4 macam secara umum. Yang pertama ada for. For dia digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui sejak awal.
Jadi dia pengen diulang berapa kali, itu jumlahnya sudah diketahui di awal program berjalan. Lalu while, perulangan while ini digunakan ketika jumlah pengulangan belum diketahui. Tetapi kondisinya kita tentukan. Kita udah tentuin kondisinya seperti apa. Lalu ada pengulangan do while, mirip dengan while, tetapi dia menjalankan perintah minimal satu kali. Karena pengecekan kondisi dilakukan setelah eksekusi. Jadi dia jalan dulu programnya, baru nanti dicek kondisinya setelah eksekusinya sekali eksekusi itu. Terus yang terakhir, yang keempat ada nested atau pengulangan di dalam pengulangan. Biasanya disebut sebagai perulangan bersarang gitu. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. Sebentar. Nah, kita masuk ke contoh for. Di sini contohnya ada tentang ini. Ini di sini saya membuat contoh for dalam flowchartnya ini tentang bagaimana array itu dimasukkan jumlah datanya dan ditampilkan kembali. Jumlah yang sudah kita inputkan itu seperti apa. Nah, pengulangannya di mana? Pengulangannya di sini nih, di step ada for nih. Ini bukan pengulangan bersarang karena ini nggak ada for di dalam for ya. Ini fornya di luar-luar semua. Jadi ini for biasa. Seperti biasa ini ada inisialisasi, deklarasi, salah, deklarasi. Terus masukkan jumlah datanya ini, bukan, ini output keluarannya untuk menampilkan user alertnya ini. Terus inputannya, ini input untuk apa? Input untuk variabel n yang sudah kita buat di sini nih. Lalu integer array, kita buat array di sini untuk apa? Karena kita di sini kan programnya untuk menampilkan array, jadinya perlu integer array. Nah, for-nya di sini, for yang pertama digunakan untuk memasukkan inputan dari setiap kolom yang sudah kita, terus kolom atau ruangan yang sudah kita bikin di dalam arraynya ini. Jadi ini inputan n ini untuk mengisi ruangan di dalam arraynya. Jadi array, uh, ya apa ya? Inputan n-nya ini kita bu, kita pakai untuk eh, kita pakai untuk menentukan berapa ruangan di dalam arraynya itu. Jadi misalnya kita di sini, ini kita coba. Jadi misalnya kita masukkan jumlah data nih, kita isi ruangnya ada 3. Kita isi 3. Nah, terus di dalam ruangan pertama kita isi apa nih? Jumlah datanya, misalnya 1. Atau 3 aja, 3 juga. Nah, ruangan kedua kita isi berapa? 2. Ruangan ketiga kita isi berapa? Nah, ini langsung kita tampilkan hasilnya seperti apa. Nah, itu contoh penggunaan pengulangan for yang pertama. Lalu kita lanjut ke programnya seperti apa. Nah, ini contoh programnya tadi itu. Jika kita implementasikan ke dalam for ini sebenarnya sama aja, cuman tadi programnya kita ubah menjadi bentuk Java. Jadi Javanya bentukannya kayak gini nih. Coba kita run, masukkan jumlah data, kita masukkan berapa? 3 lagi atau 4. 4, jumlah pertama berapa? 4, 3, 2, 1. Nah, ini eh, tampil nih keluarannya 4, 3, 2, 1. Nah, ini 4, 3, 2, 1 ini adalah nilai dari setiap ruangan yang kita bikin di dalam arraynya tadi itu. Ada 4 ruangan. Nah, setiap ruangannya itu nilainya ini. 1, 2, 3, 4. Ini ruangan pertama, ruangan kedua, ruangan ketiga, ruangan keempat. Tapi kalau dalam array itu baca ini ruangan ke 0, ruangan ke 1, ruangan ketiga, ruangan kedua, ruangan ketiga. Tapi totalnya tetap sama, totalnya tetap 4. Oke, lanjut ke bagian perulangan selanjutnya. Perulangan selanjutnya ada, bentar, bentar. Wait. Perulangan selanjutnya ada ini, ada for, ada while, salah ngomong, salah ngomong, ada while. Nah, jadi di sini di perulangan while ini kita membuat program
tentang sweet. Jadi kita menebak ini. Ini yang muncul angkanya gunting, batu, atau kertas. Nah itu. Jika benar, maka perulangannya akan berhenti. Dan jika salah, ya dia tetap akan terus berlanjut sampai kita benar gitu. Nah, ini mulai dari pertama kita deklarasikan integer angka, itu boolean stop, terus kita inisialisasi apa namanya boolean stopnya dengan true. String munculnya kita deklarasikan variabel muncul dan hasil untuk apa? Untuk ya menampilkan muncul sama menampilkan hasilnya. Ini angka random ini nih eh, buat mengisi nilai randomnya kita. Kan kita ingin membuat batu gunting kertasnya itu menjadi acak. Kadang keluar batu, kadang keluar gunting, kadang keluar kertas gitu. Acak. Biar acak kita kasih random gitu. Di dalam random ini dia mengeluarkan nilai dari 1, 2, dan 3. Dia bebas milih apa aja. Karena ini berulang-ulang terus jadinya misalnya yang perulangan pertama isinya 1, perulangan kedua isinya 3, perulangan ketiga isinya 2. Nah gitu terus. Berubah-ubah terus. Gak tentu. Nah ini untuk stop jika stop sama dengan true maka dia akan terus berulang. Terus ini angka sama dengan random ini membuat angka randomnya berapa. Jika angka randomnya itu 1 maka batu. Jika angka randomnya itu 2 gunting. Angka randomnya 3 itu kertas. Ini. Output tebak batu gunting kertas. Nah, ini buat output keluarannya ini ya. Keluarannya ke usernya biar usernya tahu bakal ngelakuin apa gitu. Itu masukkan input hasil. Hasil itu buat apa? Buat user tuh masukkan buat nebak dia tuh batu, gunting atau kertas. Jadi user masukkan input yang ini dari salah satu 3 ini nih. Gimana jadinya kalau user masukinnya nggak sesuai? Misalnya dia bukan nulis batu, gunting, kertas tapi malah nulis eh, palu. Nah, itu tetap hasilnya false. Jadi dia tetap akan berulang terus. Dia harus nebak sampai betul. Dia batu, atau dia gunting, atau dia kertas. Ya ini, kita coba langsung ke runningnya ya. Tebak batu, gunting, kertas. Yuk, kita tebak. Kita masukkan batu. Betul atau salah? Oh, salah. Kita ulangi lagi. Batu lagi. Oh, betul. Nah, seperti itu. Intinya kita harus mencari yang benar mana. Harus kita klik-klik terus. Ya ini, yang namanya while. Oke, kita lanjut ke bagian programnya. Programnya itu seperti ini. Cek. Program while. Ini dia program while. Oke. Program while-nya kurang lebih seperti ini. Sama aja kayak tadi, cuma bedanya ini diimplementasikan ke Java. Nggak ada yang berubah ya. Kalau misalnya pakai ke logarithm, kalau buat flowcard-nya pakai logarithm, tinggal eh, ambil aja source code-nya yang udah dibikin itu, langsung disalin, pindahin ke sini. Itu sama aja, nggak ada bedanya. Ini coba kalau misalnya kita coba run, coba batu. Oh, betul. Percobaan pertama langsung betul ya. Ketimbang lagi beruntung. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya kita bahas tentang dual ya. Dual. Nih. Nah, ini. Dual ini membahas tentang ini saya di program dual ini saya membuat tentang gacha sederhana, sistem gacha sederhana. Jadi sistem gacha sederhana di sini isinya tentang nebak kita bukan nebak. Kita kita ngerunning otomatis ngegacha otomatis dan kita bakal dipilihin dapat uncommon atau rare atau legend. Kita bisa ulang-ulang terus hingga kita mendapatkan legend atau rare sesuai pilihan kita gitu. Keren pokoknya kita coba aja. Nah, di sini pertama-tama kita sudah dapat rare. Why? Tapi kita kurang ya. Kita butuh yang legend. Kita ulang lagi.
Oh, bukan ulang, tapi lagi. Nah, lagi. Kita sintaknya lagi buat dia biar bisa looping lagi. Kita dapat uncommon, dapat rare. Wah, dapat legend. Oke, sip. Ini cara berhentiinnya kita masukin apa aja lah yang nggak sesuai sama kodenya. Dan bakal jadi berhenti. Oke, lanjut ke pembahasan belum mana ya, belum kode programnya. Oke, kode programnya itu seperti ini. Ini dia. Kita hapus dulu. Nah, jawaban ya. Ini kurang lebih sama sih seperti tadi, cuman implementasinya kepada Java aja. Ada do, di dalam do ada if else lagi buat buat apa namanya? Meninisialisasi tab hasilnya ini. If jika hasil sama dengan satu, pilihan jadi uncommon. Else, jika hasil itu adalah dua, maka jadi rare. Jika selainnya jadi pilihannya jadi legend gitu. Nah, kita coba running. Oh, kita langsung dapat legend di sini. Berarti dah, ini nih. Udah pro, langsung dapat legend. Kita coba lagi. Dapat legend lagi. Oh, 2 kali dapat legend. Kita coba lagi. Wah, dapat uncommon. Aduh. Langsung dapat low PT nih. Udah, selesai. Oke, kurang lebih seperti itu yang do. Lanjut kita bahas yang terakhir yaitu nested loop. Nested loop yang mana sih? Oh, ini dia. Oh, bukan ini Java. Nah, ini nested loop. Nested loop itu perulangan bersarang. Ini saya buat simpel tentang implementasi atau contoh dari nested loop sendiri itu. Sini saya membuat tentang bagaimana eh, biasanya orang-orang buatnya bintang ya, tapi ini saya buatnya menjadi angka. Jadi kayak bintang yang cuma setengah itu. Jadi ini di dalam for ada for lagi. Di dalam for ada for lagi. For yang di kedua ini, yang di tengah-tengah itu, fungsinya buat apa? Fungsinya dia itu untuk menampilkan isi dari loopingannya itu. Ini sulit kalau nggak dikasih ini ya. Kita coba run. Nah, ini dia. Ada satu dua, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa bisa gini? Karena di loopingan pertama itu angkanya cuma satu. I sama dengan satu. Jadi tulis satu. Lanjut ke perulangan kedua. I sama dengan 2. Lanjut tulis I 1 dan 2 gitu. Gini nih. Contohnya gini nih. Salah deh. Ini nih. I sama dengan 1 sampai 5. Ini buat ngulang-ngulangin ini. Ini J sama dengan 1 sampai I. Ulangi yang di J-nya ini dari star value-nya itu 1. Yaudah dari 1. Dia berakhirnya di I. I-nya berapa I-nya? I-nya 1. Berarti ketika dia memunculkan angka 1, itu selesai. Jadi looping yang ini selesai, langsung dia lanjut ke sini. Output ini untuk membuat baris baru. Yang ini. Lanjut lagi ke perulangan yang kedua kalinya. Karena ini perulangan kedua kalinya, otomatis tambahkan satu lagi. Jadi yang I itu hasilnya sekarang jadi 2. Yang I sekarang nilainya jadi 2. Jadi start value-nya di sini dimulai lagi dari 1. Jadi tulis angka 1. Di outputnya tulis angka 1. Lanjut lagi, diulang lagi. Sampai apa? Sampai N atau sampai selesainya di I. I-nya berapa? I-nya 2. Jadi kalau misalnya sudah mencapai angka 2, itu selesai loopingannya. Ya, dan terus berlanjut sampai I-nya ini menampilkan angka 5. Di sini N value-nya itu 5 juga. Selesai juga. Selesai menampilkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini balik lagi ke sini. Karena ini juga yang I sudah mencapai angka 5, maka selesai juga. Oke, lanjut ke contoh programnya. Implementasinya ke Java. Seperti ini. Nested Java. Sama ya seperti lainnya. Ada import Java util scanner-nya di sini. Buat masukin input. Sebenarnya nggak perlu sih.
hapus saja juga nggak masalah. Bagian nested ini kita nggak perlu util scanner. Hapus saja ini nggak masalah nih. Ini juga sebenarnya nggak butuh sih, tapi nggak apa. Oh ini public class, ini kelas ini untuk nama programnya apa? Programnya kita kan program nested. Di sini filenya juga nama program nested harus sama. Nggak boleh beda nanti jadi error. Oke, integer i, j ini buat deklarasi apa integer integer. Deklarasi variabel yang bakal kita pakai di sini. Perulangan pertama kita pakai variabel i, perulangan kedua kita pakai variabel j. Sistem out print ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini buat nampilin angka 1, 2, 3, 4, 5-nya di perulangan yang di tengah ini. Lalu perulangan yang di luar ini buat nampilin spasi, buat membuat spasinya. Kita cobaran. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, bisa lanjut ke Mas Rosi. Izinkan saya, Waalaikumsalam. izinkan saya Muhammad Reza Sari dengan NIM 250505 30047 menjelaskan bagian tentang algoritma rekursi. Algoritma rekursi ini adalah teknik dalam pemrograman, di mana sebuah algoritma atau fungsi memanggil dirinya sendiri ibaratannya untuk menyelesaikan masalah yang sama, tetapi dalam ukuran yang lebih kecil. Proses ini terus berulang sampai mencapai namanya base care, yaitu kondisi yang menghentikan rekursi. Lanjut Mas Habib, sebelahnya. Nah, algoritma rekursi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Untuk kelebihannya yang pertama, kodenya itu lebih sederhana dan mudah untuk dibaca. Lalu yang kedua, cocok untuk struktur dan seperti bersingkat. Lalu yang ketiga, kursi ini mempermudah untuk memperpecah atau menyelesaikan masalah. Lalu di bagian kekurangannya, rekursi ini memerlukan memori yang lebih banyak. Lalu yang kedua, sangat beresiko untuk terjadinya stack overload. Lalu yang ketiga, kekurangannya adalah kadang lebih lambat secara iteratif daripada yang lainnya. Lalu untuk contoh flow logaritmanya, Mas Abin. Nah, untuk strukturnya ini yang pertama, dipasanglah ini integernya, lalu masukkan output bilangannya n, lalu input n-nya dimasukkan, jadikanlah hasil faktor faktor rekursi, lalu hasilnya muncul dan hasilnya keluar, lalu prosesnya selesai. Coba diterang Mas. Nah, seperti ini hasilnya. Coba masukkan bilangan 2. Nah, seperti ini ya. Lalu bagian returnnya, Mas. Return. Nah, untuk returnnya sendiri, itu pertamanya ditaruh faktor rekursinya. Lalu bentuk hasil integer hasilnya, lalu didesisionkan dengan rumus n kurang dari min 1. Untuk true-nya hasilnya sama dengan 1. Untuk false-nya, faktor rekursi sama dengan n min 1. Lalu adalah hasil akhirnya. Coba di-run, Mas. Di-run. Masukkan 5 coba, Mas. 5. Nah, mungkin seperti itu penjelasan saya. Coba sekarang bagian coding-codingnya, Mas.
Ya, mungkin ini saja cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.